Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita bersama-sama merayakan Natal. Dalam ibadah online ini, mari kita bawa hati kita. Kita bersuka cita, kita bersyukur karena Yesus datang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Mari sambut Dia, Sang Raja di atas segala raja. Sembah Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus.
Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, karena Engkau tetap mengasihi kami, Engkau memelihara hidup kami, Engkau senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Oleh karena itu, Tuhan, kami mau mengucapkan pengakuan iman kami kepadamu. Oleh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita boleh bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan yang kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memuji Allah kita. Dimanapun kita berada, kita merayakan Natal yang penuh sukacita. Kabar Tuhan Yesus buat kita semua yang diselamatkan. Dari pulau dan benua, nama Tuhan ditinggikan, terdengar pujian bagi nama-Nya. Haleluya. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. bersama-sama bangkit berdiri. Kita puji Allah kita, sebab besar namanya, besar nama Tuhan ditinggikan. Gloria, Gloria, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Allah kita.
bagi Engkau Tuhan, pujian hanya bagi Engkau. Haleluya. Segala yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan, we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Puji Dia, Gloria, Gloria. Mari sama-sama katakan, Gloria. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling
Mari saat ini kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan merupakan kabar baik untuk setiap kita. Kemuliaan bagi Allah kita ada di tempat yang maha tinggi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan sama-sama. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Shalom. Sungguh kita bersyukur jika pada saat ini kita boleh kembali bersama di dalam situasi yang terbatas melalui siaran ibadah online Natal ini. Saya ingin kita bersama untuk tetap menikmati berkat yang terbaik Natal kepada kita. Untuk itu mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih ada di dalam kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang sungguh masih merajalela, bahkan situasi yang sulit, bahkan kami di tengah-tengah ibadah Natal online ini juga, kami bersama berdoa bersama, kiranya pemberitaan firman-Mu ini dapat memberikan berkat kemurahan bagi jemaat-Mu. Untuk itu kami menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pekerjaan-Mu. Urapan Tuhan sepenuhnya atas kami turun dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh saya bersyukur di tengah isolasi mandiri yang saya jalani bersama dengan keluarga, Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah Natal hari ini. Untuk itu mari kita akan melihat apa yang menjadi bagian tema Natal kita, yaitu Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Satu nats yang saya ingin bacakan kepada kita semua sebagai dasar untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-10. Mari kita akan membaca bersama Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-10. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 ini merupakan satu-satunya perikop yang ditulis di luar daripada 3 Injil yang lain dan tidak mencatatnya. Dan dalam perikop yang kita boleh bersama pahami dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 21 ini merupakan penegasan Yesus mengenai siapa dirinya, untuk apa dia datang ke dalam dunia, mengapa dia harus lahir di kandang domba Betlehem, kenapa dia harus untuk menjadi bayi yang lahir di kandang domba Betlehem, bahkan dibungkus dengan lampin dan diletakkan di atas palungan. Dan salah satu ungkapan yang sangat tegas dan jelas Yesus sampaikan, jika pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, aku datang, kata Yesus, untuk dikatakan di sini, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus ingin menyatakan dirinya, sebuah tanggung jawab yang dia emban dari Bapa di surga, satu tugas mulia yang dia harus kerjakan di atas dunia, satu panggilan hidupnya yang dia harus kerjakan melalui ketaatan kepada Bapa sebagai Tuhan yang mengutus hidupnya. Yesus mau berkata, aku adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang Tuhan Yesus mau sampaikan sebagai gembala yang baik. Yang pertama, kita akan melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-14. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sebagai gembala yang baik, Yesus menyadari dan
memahami dirinya sebagai gembala yang baik harus mengenal akan domba-dombanya. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kehidupan domba-dombanya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, bahkan dimanapun keberadaannya, domba-domba itu berada, Tuhan Yesus mengenal hidup kita. Sekalipun kita hari ini boleh merayakan Natal dengan suasana yang terbatas, dengan cara yang terbatas, dengan acara yang terbatas. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan sedang menyampaikan khotbah juga dengan waktu yang terbatas, kesehatan yang masih terbatas, bahkan dalam situasi kondisi isolasi mandiri yang terbatas. Namun hari ini saya percaya bahwa di tengah situasi yang terbatas dan kondisi yang terbatas, ada mata Tuhan yang tidak terbatas itu yang melihat dan mengenal hidup saudara dan saya. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu di mana apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu di mana apa yang sedang saudara dan saya hadapi. Pergumulan, persoalan, sakit penyakit, kelemahan. Tuhan tidak pernah tertidur untuk kita. Dia Tuhan yang melihat, mengenal hidup saudara dan saya. Saya bersyukur di tengah situasi isolasi mandiri saya dan keluarga saya harus alami. Secara manusia, hati saya pedih, sulit untuk bisa menerima keadaan dan kondisi ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada saya, apapun kondisi saya, apapun yang terjadi dengan keluarga saya, apapun yang terjadi dengan gereja yang saya boleh layani, ada mata Yesus yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia melihat, mengenal, bahkan dia menuntun dari detik, menit, jam, bahkan hari yang saya lewati. Jadi jika hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan dengan jemaat yang terkasih, karena saya tahu Yesus adalah gembala yang baik untuk saudara dan saya. Yang kedua, Yesus sebagai gembala yang baik. Tidak saja dia Yesus sebagai gembala yang mengenal domba-dombanya. Dalam poin yang kedua, mari kita akan lihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-11. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh merayakan sebagai Natal kelahiran Yesus di kandang domba Bethlehem. Kita belajar dan melihat bagaimana karya Yesus, pekerjaan Yesus yang dilakukan Yesus, pengorbanan demi pengorbanan, penderitaan demi penderitaan. Dia yang besar mau menjadi yang kecil, yang mulia mau menjadi yang hina, bahkan dia Allah mau menjadi manusia, menjadi bayi yang lahir di kandang domba Bethlehem. Itu semua Yesus mau lakukan dan kerjakan. Itu Yesus semua mau dia buat dan dia lakukan untuk saudara dan saya, karena dia ingin membuktikan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik tidak saja rela menderita, bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Hari ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang saya alami dan keluarga saya alami belum seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan Yesus. Saya berdoa dimanapun jemaat berada, hari-hari ini kau yang lemah, kau yang ada dalam pergumulan, kau yang ada dalam kesulitan, kau yang sedang ada dalam masalah dalam hidupmu, dia Tuhan Yesus yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Yesus adalah gembala yang baik, karena Yesus rela dan mau memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Sungguh ini sebuah kebenaran yang luar biasa, yang membangkitkan semangat hidup kita untuk kita tetap percaya dan membangun kehidupan kita pada pengharapan yang benar,
bukan kepada dunia, bukan kepada manusia, tetapi kepada Gembala yang baik, yaitu Yesus, untuk hidup kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, sungguh saya bersyukur ada banyak jemaat yang luar biasa mendukung doa, mendukung dana, mendukung semuanya untuk kesehatan dan kesembuhan saya dengan keluarga. Setiap hari ada banyak makanan yang diantar ke rumah, ada banyak perhatian yang diberikan, ada banyak support yang dinyatakan. Dari tempat tidur saya berkata, Tuhan berkati mereka. Tuhan, sungguh mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sungguh mereka adalah orang-orang yang sangat dahsyat di hadapan-Mu. Saya selalu mendoakan saudara, dan di tempat mimbar ini pun saya sampaikan terima kasih untuk support Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk dukungan Bapak Ibu sekalian, untuk kehidupan saya dan keluarga. Kiranya kesehatan dan kekuatan Tuhan akan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun hal yang jauh lebih, hal yang saya sadari, di tengah kebaikan-kebaikan jemaat, saudara, keluarga, bahkan banyak orang yang luar biasa untuk melayani hidup kami. Hari ini mata saya terbuka bahwa ada Tuhan Yesus yang sudah setia, siap dan memberikan nyawanya untuk saya. Dia rela bahkan sampai mati di salib dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Gembala yang baik untuk saudara dan saya. Hari ini jemaat Tuhan yang terkasih, jangan seorang pun menjadi lemah dan kalah. Jangan seorang pun menjadi undur dan menjadi takut. Di tengah situasi pandemi COVID, di tengah krisis yang bertubi-tubi, di tengah masalah yang sedang kita hadapi, di tengah persoalan hidup yang kita boleh jalani, satu hal yang kita tidak pernah menyerah dan kita tetap percaya, Tuhan Yesus Gembala yang baik. Karena Dia Tuhan yang tidak saja mengenal hidup saudara dan saya, tetapi Dia Tuhan yang juga rela mengorbankan hidupnya untuk saudara dan saya. Berbahagia kita saat yang indah ini, yang boleh mendengar firman, percaya, dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sungguh hari ini kami dikuatkan, diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Di tengah situasi yang sulit, pergumulan yang berat, tantangan yang begitu hebat, yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Secara manusia, kami tertindih beban yang begitu berat. Secara manusia, hidup kami sungguh bagaikan uap yang tidak berarti. Bahkan kami sadar dan kami mengerti bahwa apa yang kami alami begitu lemah, begitu Tuhan goyah, dan kami menjadi hampir putus asa. Tetapi kami bersyukur karena kami punya Yesus, Gembala yang baik. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Yesus yang dapat diandalkan dan dipercaya. Untuk itu biarlah kesempatan untuk saat yang indah ini, kami ingin bersama berdoa dengan jemaat Tuhan. Silakan untuk jemaat letakkan tanganmu di dadamu dan kita berdoa. Yesus, Engkau adalah Gembala yang baik. Jadilah Engkau Tuhan segalanya dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak saja mengenal kami, tapi Tuhan Yesus yang sudah memberi nyawanya bagi hidup kami. Hamba berdoa bersama dengan jemaat, anugerah yang besar di Natal ini tetap turun atas kami, atas rumah tangga kami, atas kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu, mata kami melihat, hati kami terbuka bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Yesus, Gembala yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin.
Tuhan yang terkasih, kita patut bersyukur hari ini kita boleh bersama ada di dalam ibadah Natal sekalipun secara online. Untuk itu saya mengundang untuk jemaat bersama, untuk kita boleh menaikkan doa untuk syafaat kita kepada Tuhan. Bahwa banyak kau percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Mari kita akan tundukkan hati kita. Bapa, di saat yang indah yang kami boleh lakukan melalui ibadah online Natal hari ini, namun hamba bersyukur karena Engkau mengingatkan sesuatu yang penting di tengah situasi yang terbatas, kondisi yang sulit, bahkan pergumulan yang kami alami, yang kami hadapi. Namun firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Tuhan Yesus Gembala yang baik. Untuk itu hari ini kami bersama dengan jemaat Tuhan berdoa syafaat, memohon, berseru dan meminta kepada-Mu. Tuhan, biarlah pimpinan dan penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami. Jangan sedetik pun Kau lepaskan dari dalam kehidupan kami. Dekap kami, bawa hidup kami sampai kepada garis akhir dengan kemenangan yang daripada Tuhan atas kami. Untuk itu kami sepakat berdoa memberkati bangsa ini di dalam nama Yesus. Berkati bangsa Indonesia, berkati para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden hingga pimpinan yang paling rendah. Satukan hati mereka untuk bersepakat, bergandeng tangan mengatasi pandemi COVID yang ada, bahkan juga perekonomian dan seluruh aspek bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia dapat melewati dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Persiapan untuk pemberian vaksin yang akan dilaksanakan secara gratis, Tuhan juga menolong proses dan melalui penanganan mereka yang terbaik. Bapak, dari tempat ini kami juga bersyukur untuk Pilkada Kabupaten Semarang yang sudah berjalan dengan baik pada tanggal 9 Desember yang lalu. Sehingga Tuhan, kami berdoa untuk seorang bupati dan wakil bupati yang Tuhan akan memerintah di Kabupaten Semarang ini dengan hikmat, akal budi, cinta kepada rakyat, bertanggung jawab kepada wilayah, bahkan kepada tugas tanggung jawab mereka dengan benar dan baik. Sehingga Kabupaten Semarang boleh menjadi salah satu kabupaten yang menjadi berkat teladan, tidak saja di Jawa Tengah, namun di Indonesia. Bapak, di tempat ini kami memohon dan kami berseru di dalam anugerah Tuhan. Bapak, kami juga terus berdoa, kami membawa menyerahkan untuk gereja-Mu GKI Bethesda. Bapak, berkati gereja-Mu ini. Bapak, kami berdoa biarlah gereja ini boleh tetap menjadi gereja dalam panggilan, dalam jalan Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau boleh berkarya ajaib melalui gereja GKI Bethesda, bahkan melalui para Tuhan pemimpin, gembala, hamba-Mu sendiri, terlebih juga Tuhan majelis pengurus, terlebih juga Tuhan untuk jemaat-Mu, baik yang ada di pusat, di pos-pos PI. Tuhan memberkati. Kami berdoa di dalam berkat Natal tahun ini turun dan menyertai GKI Bethesda dalam permulaan Tuhan. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk seluruh pergumulan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, yang sakit Engkau menjamah di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa bahkan kemurahan, kebahagiaan, kesejahteraan untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa, kami membawa menyerahkan Tuhan secara khusus untuk pelayan mimbar, juga Tuhan untuk multimedia yang terus membackup, menolong, membantu dalam proses untuk Tuhan pelayanan secara online ini. Tuhan memberkati mereka agar Tuhan berikan hikmat, akal budi dan kesehatan, sehingga Tuhan memampukan mereka dan dalam melayani dan dapat memberikan Tuhan yang terbaik di tengah-tengah ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Hamba bersyukur bersama dengan jemaat-Mu. Hamba bersyukur di tengah isolasi mandiri yang hamba-Mu Tuhan lakukan.
Hamba-Mu tidak menjadi sedih, hamba-Mu tidak menjadi lelah, hamba-Mu tidak menjadi lemah. Namun hamba bersyukur karena bersama dengan jemaat bergandeng tangan mendoakan hamba-Mu. Dan hari ini kami juga berdoa kiranya berkat yang terbaik itu turun atas jemaat-Mu, atas mereka, dimanapun mereka berada, dengan segala berkat yang terbaik Tuhan datang turun dan menyertai mereka. Terima kasih untuk saat yang baik ini. Sungguh kami bersyukur apa yang kami boleh naikkan kepadamu. Inilah syafaat kami, inilah doa kami, inilah permohonan kami, dan inilah doa-doa yang kami naikkan, kami panjatkan di dalam nama Yesus. Bagaimana Tuhan Kau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita boleh bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah pada hari ini, dan mari kita akan bangkit berdiri. Kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu, kasih setia-Mu, di mana Engkau sudah menyertai kami, memberkati dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan pengurapan daripada Roh-Mu yang kudus. Kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, kami mengakhiri akan ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah setiap apa yang kita lakukan. Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Sama-sama kata haleluya, puji Tuhan. Amin. Jingle bell rock, a jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick
pick up your feet, a jingle around the clock.